Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 1. Sepercik darah telah membasahi tahta Singasari, seperti juga saat tahta Tumapel jatuh ke tangan Ken Arok, yang kemudian berhasil mempersatukan Singasari dan menjadi seorang raja yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Kini, Sri Rajasa telah disingkirkan dengan cara yang sama seperti ia menyingkirkan Aku Tunggul Ametung, meskipun dengan alasan yang agak berbeda oleh Anusapati. Maka, mulai terbuktilah ucapan Empu Gandring sebelum saat meninggalnya oleh tangan Ken Arok dengan keris buatannya sendiri, yang minta kepada Ken Arok itu bahwa sebaiknya keris yang telah dilumuri dengan darah Empu Gandring itu sendiri, dihancurkan saja. Karena, di saat mendatang keris itu akan menjilat darah orang lain lagi. Dan orang itu adalah Ken Arok sendiri. Apakah keris itu sudah akan berhenti menitikan darah? Tidak seorang pun yang mengetahuinya bahwa keris itu akan beruntun menghisap darah, karena Ken Arok yang langsung mendengarnya dari Empu Gandring tidak mengatakannya kepada Anusapati pada saat terakhir. Namun agaknya Anusapati sendiri selalu dibayangi oleh kecemasan dan keraguan-raguan, apakah tidak ada dendam yang menyala di dalam istana Singasari itu. Karena itu, maka keris itu pun disimpannya baik-baik. Sebenarnya lah bahwa Tohjaya putra Ken Arok dari istrinya Ken Umang, yang kehilangan ayahandanya benar-benar telah dicengkam oleh dendam yang membara di dalam dadanya. Ia memutuskan di dalam hatinya, bahwa pengalasan batil itu adalah utusan Anusapati yang kemudian dibinasakan sendiri untuk melenyapkan jejak pembunuhan itu. Namun, untuk sementara Tohjaya tidak dapat berbuat apa-apa. Ia harus tunduk kepada keadaan. Ternyata bahwa pengaruh Anusapati cukup kuat untuk menguasai seluruh Singasari, meskipun hidupnya sendiri selalu dibayangi oleh kecemasan. Dalam pada itu, Ken Umang yang menjadi sangat bersedih, bukan saja karena kematian Sri Rajasa, tetapi karena dengan demikian hilangnya semua harapannya untuk mengangkat Tohjaya menjadi putra mahkota, masih saja dibakar oleh nafsunya. Ia tidak menjadi putus asa, bahwa Tohjaya tidak akan dapat menduduki jabatan putra mahkota. Ken Umang sadar bahwa pada saatnya Anusapati tentu akan mengangkat anak laki-lakinya untuk jabatan itu, sehingga apabila ia lenyap dari pemerintahan, anak laki-lakinya lah yang akan menduduki tahta Singasari. Ia adalah keturunan Ken Dedes, bukan keturunan Ken Umang. Sedangkan anak laki-laki Anusapati yang bernama Ranggawuni itu setiap hari tumbuh dengan suburnya. Ia menjadi seorang anak laki-laki yang tampan dan kuat. Meskipun usianya masih sangat muda, namun ia mewarisi kelebihan ayahnya. Dengan pesat ia maju di dalam olah kanuragan dan ilmu kajian. Ia cepat menguasai segala macam tata gerak yang diajarkan, tetapi ia juga dengan cepat menguasai ilmu kesusastraan, ilmu cacah dan ilmu perbintangan. Demikian juga adik sepupunya, yang meskipun agak lebih muda, tetapi nakalnya bukan main. Anak laki-laki Mahisa Wongateleng itu pun tumbuh cepat seperti Ranggawuni sejak masih kanak-kanak, keduanya bagaikan tidak terpisahkan. Ranggawuni dengan Mahisa Cempaka. Bahkan keduanya seperti kakak beradik yang lahir berurutan. Bentuk tubuhnya, wajahnya dan kesenangannya hampir tidak berbeda. Demikianlah, keduanya merupakan isi dari halaman istana Singasari yang mengasyikkan. Setiap prajurit yang bertugas di halaman istana, tentu akan tersenyum melihat keduanya berlari-lari berkejar-kejaran. Para pengasuh dan pengawalnya memandangnya saja dari kejauhan. Jika keduanya menjadi semakin jauh barulah mereka mengikutinya. Dan rasa-rasanya halaman Singasari itu adalah suatu daerah yang paling aman dan damai di permukaan bumi, sehingga keduanya tidak usah khawatir bahwa pada suatu saat mereka akan mengalami bencana. Tetapi, sebenarnya lah tidak demikian. Di sebelah dinding yang memisahkan dua bagian istana Singasari, terdapat timbunan dendam yang menyala. Tetapi, Ken Umang dan anak-anaknya ternyata mampu mengendalikan diri. Di dalam kehidupannya sehari-hari seakan-akan mereka dengan ikhlas menerima kenyataan itu. Seakan-akan mereka sama sekali tidak mempunyai niat apapun juga sepeninggal Ken Arok. Namun sebenarnya lah bahwa Ken Umang telah menyusun rencana yang paling berbahaya bagi keseluruhan Anusapati. Aku harus menempuh jalan lain, berkata Ken Umang di dalam hati. Jika aku tidak dapat lagi mengharap bahwa Tohjaya akan menduduki jabatan putra mahkota, maka jalan yang paling baik adalah menyingkirkan Anusapati. Tahta Singasari harus jatuh ke tangan Tohjaya dengan cara yang sama pula.
Seperti jatuhnya tahta Tumapel dan tahta Sri Rajasa. Tetapi Ken Umang tidak kehilangan akal dan berbuat tergesa-gesa. Ia cukup sabar menunggu saat-saat yang menguntungkan baginya dan bagi anaknya. Karena itulah, maka yang tampak di dalam kehidupannya sehari-hari adalah sifat yang seakan-akan telah berubah sama sekali. Hampir seluruh penghuni istana dan para juru taman dan hamba yang lain menganggap bahwa Ken Umang telah berubah sama sekali. Kini ia menjadi seorang yang baik, desis seorang juru panebah. Ya, ia sekarang menumpang Kamukten pada anak tirinya yang sebelumnya sangat dibencinya. Namun agaknya kebaikan hati Anusapati telah menyentuh perasaannya, dan ia tidak dapat berbuat lain daripada mengucapkan terima kasih kepadanya, sahut seorang emban. Mudah-mudahan sifat itu tidak segera berubah lagi, desis yang lain. Demikianlah untuk beberapa lamanya, seakan-akan istana Singasari telah menjadi aman dan damai. Seakan-akan tidak ada persoalan lagi yang dapat membahayakan kesatuan dan kedamaian di seluruh negeri. Dengan sepenuh hati rakyat Singasari dapat melakukan kerjanya sehari-hari. Yang bekerja di sawah dengan tekun mengerjakan sawah dan ladangnya. Beberapa orang yang merasa bahwa tanah garapan mereka menjadi kian sempit karena turun-temurun yang lahir beruntun, segera memperluas tanah mereka dengan menebang hutan, sehingga dengan demikian maka seakan-akan Singasari menjadi semakin lama semakin luas. Hutan belantara yang bertebaran hampir di seluruh negeri merupakan daerah perluasan yang tanpa merugikan pihak manapun juga. Usaha perluasan yang demikian bukannya usaha perluasan daerah dan jajahan. Tetapi perluasan yang benar-benar bersih dari perselisihan dan apalagi bentrokan berdarah karena hutan masih sangat luas dan tidak bertuan. Namun, kadang-kadang dapat juga timbul persoalan. Apabila daerah itu merupakan sarang dari sekelompok penjahat yang tidak diketahui lebih dahulu. Namun perselisihan yang demikian biasanya akan segera dapat diselesaikan, karena apabila laporan tentang hal itu sampai di Istana Singasari, maka Anusapati pun segera mengirimkan sepasukan prajurit untuk mengusir para penjahat itu. Di halaman istana, kecerahan itu nampak pada kedua anak-anak yang sedang tumbuh dengan suburnya. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Seperti Anusapati, maka keduanya dekat dengan Mahisa Agni. Dan seperti Anusapati, keduanya pun mendapat tuntunan olah kanuragan dari Mahisa Agni pula. Sesuai dengan usia mereka berdua, maka Mahisa Agni pun mulai dengan tata gerak yang nampaknya seperti permainan yang mengasyikkan. Permainan yang merupakan pendahuluan dari tata gerak yang sangat sederhana sebelum memulai dengan mempelajari ilmu olah kanuragan yang sebenarnya. Dan ternyata tuntunan yang dilakukan oleh Mahisa Agni itu sangat digemari oleh kedua anak-anak yang masih sangat muda itu, sehingga hubungan mereka dengan Mahisa Agni seperti hubungan mereka dengan orang tua sendiri. Tetapi, Mahisa Agni tidak selalu berada di Singasari. Ia masih memangku jabatannya yang lama. Setiap kali ia masih harus pergi ke Kediri. Namun tidak seperti pada zaman pemerintahan Sri Rajasa, maka ia kini dapat datang ke Singasari setiap saat, dan untuk waktu yang dikehendakinya. Meskipun demikian ia tidak mengabaikan tugasnya. Ia tetap melakukannya dengan sebaik-baiknya seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan Ken Arok. Dan bagi rakyat Kediri pun sama sekali tidak menimbulkan persoalan, apalagi prasangka karena sikap Mahisa Agni itu. Meskipun demikian, meskipun tidak setiap hari Mahisa Agni ada di Singasari, namun Ranggawuni dan Mahisa Cempaka tidak pernah melupakan latihan-latihan yang telah diterimanya. Meskipun kebetulan Mahisa Agni tidak ada di Singasari, mereka berlatih terus di bawah pengawasan ayahanda mereka. Kadang-kadang Anusapati sendiri di dalam waktunya yang senggang. Kadang-kadang Mahisa Wongateleng. Perkembangan kedua anak-anak itu di bidang kanuragan sangat memberi kebanggaan kepada orang tua masing-masing. Namun pada itu, dalam ketenangan dan kedamaian yang nampak, Anusapati selalu diliputi oleh kecemasan dan was-was. Bayangan kematian Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu tidak dapat lenyap dari hatinya. Meskipun ia sama sekali tidak dengan pasti berusaha membunuh Sri Rajasa, namun ia merasa bahwa sebenarnya lah hasrat itu memang ada di dalam dirinya meskipun hanya sepercik kecil. Dan yang sepercik kecil itulah yang seakan-akan selalu mengejarnya sampai saat itu. Akhirnya, Anusapati sendiri menemukan dan mengenal perasaannya itu, yaitu perasaan berdosa bahwa langsung atau tidak langsung ia telah meniadakan nyawa Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu. Tanpa disadarinya maka ia pun menjadi curiga kepada adiknya yang lahir dari Ken Umang, Tohjaya.
Seakan-akan tatapan mata Tohjaya adalah tatapan mata yang memancarkan dendam di dalam hatinya. Namun seperti ibunya, Tohjaya pun cukup licik untuk menyimpan rencananya. Dengan rendah hati ia pasrah kepada kebijaksanaan Anusapati. Bahkan kadang-kadang seperti orang yang sedang meratap menyesali kesalahannya, ia bersimpuh di hadapan kakak tirinya. Seakan-akan dengan setia ia bersedia menghambakan diri. Melakukan segala perintah, meskipun perintah yang paling hina sekalipun. Dengan demikian maka luluhlah hari Anusapati. Perasaannya yang lembut membuatnya menjadi iba dan belas kasihan terhadap anak muda yang kehilangan ayahnya itu. Seperti aku, ia sudah tidak berayah lagi, katanya di dalam hati. Selama ini ia adalah seorang anak yang manja. Sekarang ia berhasil menyadari keadaannya dan menerima pahitnya kehidupan ini dengan pasrah. Karena itulah maka Anusapati pun kemudian memberikan banyak keleluasaan kepada Tohjaya, yang sebenarnya sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan dirinya. Namun demikian Anusapati masih tetap berhati-hati. Seperti bara yang panas, setiap saat apabila angin bertiup, bara itu masih akan dapat menyala. Mudah-mudahan ia tidak membuat kesulitan di Singasari yang mulai nampak tenang dan damai ini, berkata Anusapati di dalam hatinya. Memang demikianlah yang nampak. Seperti yang diharapkan oleh Anusapati, Tohjaya memang tidak pernah berbuat apa-apa. Namun dalam pada itu, bukan saja Tohjaya dan ibundanya Ken Umang sajalah yang menjadi kecewa karena kematian Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa, beberapa orang memang bersikap seperti Tohjaya. Mereka bahkan yakin bahwa Anusapati lah yang telah memerintahkan seseorang membunuh Ken Arok dan orang itu telah dibunuhnya pula. Mereka adalah beberapa orang perwira yang memang mengharap Tohjaya dapat menggantikan kedudukan Anusapati. Mereka adalah para perwira yang telah pernah mendapatkan janji dari Tohjaya, maupun Ken Arok, bahwa mereka akan mendapat kedudukan yang lebih baik dari kedudukannya sekarang. Mereka akan mendapat kekuasaan yang mutlak pada suatu daerah yang luas untuk mengurus diri sendiri. Mereka hanya diwajibkan untuk hadir di dalam sidang-sidang agung yang diselenggarakan setahun sekali, dengan sekedar bulu bekti sebagai pengakuan atas kekuasaan Singasari yang menyeluruh. Namun mereka berhak mengurus diri mereka sendiri di dalam lingkungan mereka. Janji itu memang sangat menarik. Kekuasaan itu tidak ubahnya kekuasaan seorang raja. Dan mereka pun berhak menyebut diri mereka raja di daerah kekuasaan mereka. Orang-orang itulah yang tidak segera dapat melupakan harapan yang pernah tersangkut di dalam hati mereka. Karena itu, setiap kali mereka bagaikan mimpi meraih bulan yang mengambang di langit oleh harapan yang masih belum dapat dicapainya. Di samping orang-orang yang kecewa itu, sebagian orang Singasari justru memiliki harapan lagi untuk mengenang suatu masa yang agung bagi mereka. Mereka adalah orang tua yang pernah mengenyam kenikmatan hidup di bawah kekuasaan Aku Tunggul Ametung. Sebagian dari mereka mengetahui bahwa Anusapati sebenarnya adalah anak Tunggul Ametung, karena ia lahir pada jarak yang sangat pendek dari saat perkawinan Ken Arok dengan Ken Dedes yang baru saja ditinggal oleh suaminya yang mati terbunuh seperti Sri Rajasa kini. Mudah-mudahan Anusapati mengenang darah yang mengalir di tubuhnya, hampir segenap hari dari golongan itu menggantungkan harapan itu kepada Anusapati. Tetapi ternyata bahwa Anusapati dapat bersikap bijaksana. Ia tidak lagi mengingat siapa dan dari manakah ia hadir di muka bumi. Tetapi ia melihat segi-segi yang baik dan yang buruk dari pemerintahan di Singasari. Ia melihat kemungkinan yang dapat dilangsungkan dari cara pemerintahan Sri Rajasa. Tetapi Anusapati tidak segan mengubah sebuah cara yang tidak sesuai menurut pertimbangannya bagi perkembangan Singasari selanjutnya. Namun dengan demikian, Anusapati justru telah mengecewakan beberapa pihak. Orang-orang yang menganggap bahwa Sri Rajasa adalah orang yang tidak tersentuh salah, menjadi kecewa atas perubahan-perubahan yang dilakukan meskipun tidak terlampau banyak. Tetapi mereka yang merindukan masa kejayaan Tunggul Ametung merasa kecewa bahwa Anusapati tidak mau dengan tandas membersihkan segala tata kehidupan yang berbau Sri Rajasa. Terlebih-lebih lagi adalah mereka yang memang telah berhubungan dengan Tohjaya dan Ken Umang dengan diam-diam. Mereka bukan saja sekedar kecewa, tetapi mereka justru telah menyiapkan sesuatu tindakan yang pasti apabila mereka mendapat kesempatan. Di dalam pusaran itulah Anusapati harus berdiri. Dan hal itu disadarinya. Karena itu, maka ia pun menyadari bahwa ia harus berbuat sebaik-baiknya untuk mempertahankan kedamaian yang kini nampak di Singasari. Namun, ternyata bahwa kekecewaan itu justru semakin lama bukan semakin mereda.
Lambat, tetapi hampir pasti, Singasari akan dilanda oleh persoalan di antara mereka sendiri. Orang-orang yang kecewa itu semakin lama seakan-akan telah berdiri semakin jauh. Di antara mereka rasa-rasanya telah digali lubang yang semakin lama semakin dalam. Mahisa Agni yang setiap kali datang mengunjungi istana Singasari tidak segera menangkap perkembangan itu, justru karena ia berada di dalam istana itu. Istana Singasari atau Kediri. Tetapi mereka yang berada di luar istana, akan dapat menangkap persoalan yang sedang berkembang. Apalagi mereka yang seakan-akan memiliki indera yang sangat peka seperti Witantra, Mahendra dan Kuda Sempana. Ternyata mereka tidak sampai hati untuk membiarkan perkembangan keadaan yang dapat membuat Anusapati mendapat kesulitan. Karena itu, maka mereka pun berusaha untuk menghubungi Mahisa Agni dan mengatakan bahwa di daerah yang luas telah tersebar bibit perpecahan dari golongan-golongan di dalam masyarakat Singasari. Mahisa Agni menyadari betapa berbahayanya persoalan itu apabila tidak segera mendapat perhatian. Dan karena itulah maka berita itu pun segera sampai kepada Anusapati. "Bagaimanakah pendapat Paman?" bertanya Anusapati, memang nampaknya gejolak itu masih belum mengguncang kedamaian di Singasari. Tetapi betapa tenangnya permukaan sebuah bengawan, tetapi jika di dalamnya bergolak arus yang deras, maka bengawan itu adalah bengawan yang berbahaya, jawab Mahisa Agni. "Iya, Paman. Dan apakah yang dapat kita lakukan?" "Tuanku Maharaja di Singasari," jawab Mahisa Agni yang harus menjunjung derajat Maharaja di Singasari. "Menurut dugaan hamba, pertentangan itu bukan menjalar dengan sendirinya." Anusapati mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Mahisa Agni sejenak, lalu ia pun bertanya. "Jadi, apakah yang menyebabkannya menurut Paman?" "Tentu ada pihak-pihak yang dengan sengaja membakar pertentangan ini," jawab Mahisa Agni. Jawaban Mahisa Agni itu membuat dada Anusapati menjadi berdebar-debar. Hal semacam itulah yang dicemaskannya. Pertentangan segolongan rakyatnya dengan segolongan yang lain. "Paman," bertanya Anusapati kemudian. "Pihak yang manakah yang menurut Paman, dengan sengaja ingin melihat kekeruhan itu menjalar?" "Itu masih memerlukan pengamatan dengan seksama tuanku. Dan sebaiknya kita tidak tergesa-gesa. Kita melakukan pengamatan dengan sebaik-baiknya, barulah kita bertindak." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Apakah kita perlu melepaskan beberapa orang petugas sandi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya?" "Hamba kira cara itu adalah cara yang sebaik-baiknya, tuanku." "Baiklah. Aku akan berbuat demikian. Secepatnya." Demikianlah maka Anusapati pun segera melepaskan beberapa orang petugas sandi untuk mengetahui keadaan rakyatnya yang sebenarnya. Laporan pertama yang diterima oleh Anusapati sama sekali tidak berbeda dengan keterangan Mahisa Agni. Memang ada semacam pertentangan dengan beberapa golongan di dalam lingkungan rakyat Singasari. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya lah bahwa ia sudah dapat menduga, golongan yang manakah yang sedang ditiup-tiup untuk memperluas pertentangan. Namun Mahisa Agni masih menugaskan petugas-petugas sandinya untuk mengetahui keadaan lebih jauh lagi. "Bukan pertentangan itu sendiri," katanya. "Tetapi carilah sebab dari berkembangnya pertentangan itu. Jika kau berhasil dan menemukan pihak-pihak yang dengan sengaja membakar pertentangan itu, maka kita akan segera mendapat gambaran apakah yang sebaiknya kita lakukan." Para petugas sandi itu pun bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak mengenal lelah. Dengan tekun mereka berusaha untuk mengetahui, apakah memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengobarkan pertentangan. Dalam kesibukan yang diam itu, para petugas sandi memang melihat bahwa sesuatu agaknya berkembang dengan tidak sewajarnya. Dan karena itulah, maka setiap orang yang mencurigakan, tidak lepas dari pengawasan mereka. Di samping petugas-petugas sandi yang dengan sengaja dikirim oleh Anusapati, maka ada beberapa orang yang bekerja dengan sukarela atas kehendak mereka sendiri. Sedang hasilnya tidak kalah dengan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang petugas sandi yang terpercaya itu. Sementara itu, selagi para petugas sandi berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menangkap ketidakwajaran di dalam perkembangan keadaan, maka pihak-pihak lain yang juga tersembunyi sedang berusaha untuk membakar pertentangan itu. Bahkan jika perlu mereka berbuat kasar dan tidak tanggung-tanggung. Demikianlah, maka pada suatu saat, kemudian yang tampak di permukaan wajah Singasari itu terguncang ketika seseorang menemukan mayat yang tergolek di pematang sawah.
Orang-orang yang kemudian mengerumuninya segera dapat mengenalnya sebagai salah seorang tertua padukuhannya. Orang yang hidup dari tanah persawahannya. Orang yang tidak banyak mempunyai sawah. Seakan-akan ia hidup hanya sekedar menunaikan kerjanya sehari-hari. Bercocok tanam dan sedikit ternak. Selebihnya, hidupnya diserahkan bagi kepentingan hidup berkeluarga dengan tetangga-tetangganya. Ia adalah orang yang suka menolong sesama yang mengalami kesulitan. Jika tidak dengan sedikit harta benda yang ada padanya, juga dengan nasihat dan ular-ular. Karena itu kematiannya benar-benar mengguncangkan ketenangan hidup lingkungannya. Hampir setiap orang tidak mengerti, apakah sebabnya dan apakah alasan yang dapat dikemukakan oleh pembunuhnya, namun dalam pada itu, selagi teka-teki itu masih belum terjawab, telah terjadi pula bencana yang sama. Di padukuhan yang lain telah terjadi kematian pula seorang yang baru menginjak setengah umur. Seorang yang dengan gigih berusaha untuk mengembangkan kehidupan di padukuhannya. Seorang yang dengan penuh minat ingin mengembangkan segala segi kehidupan tetangga-tetangganya. Guncangan yang telah terjadi akibat kematian yang berturut-turut itu membuat setiap orang menjadi curiga. Setiap orang telah membuat dugaan menurut sudut pandang mereka masing-masing. Namun sebagian dari mereka berpendapat bahwa kematian itu bukannya tidak ada hubungannya sama sekali. Orang tua yang mati terbunuh itu adalah seorang yang pernah mengalami suatu masa kejayaan Tunggul Ametung. Sikap dan kata-katanya kadang-kadang tidak terkendali jika ia sedang bercerita tentang kejayaan masa itu. Bahkan kadang-kadang di luar sadarnya, ia tidak saja bercerita tentang masa-masa yang sudah silam itu, tetapi kadang-kadang ia bercerita tentang Aku Tunggul Ametung itu sendiri. Agaknya masa itu akan segera kembali, katanya kepada seorang tetangganya. Bukankah Anusapati mempunyai hubungan yang erat dengan Aku Tunggul Ametung? Setiap orang tua tahu bahwa saluran itu jelas ada. Dan tentu tuanku Anusapati tidak akan menyimpang dari garis keturunannya. Ada yang tidak mengetahui maksud kata-kata orang tua itu. Tetapi ada yang dapat menangkapnya dengan jelas. Orang tua itu ternyata selalu merindukan masa-masa lampaunya. Orang tua itu ingin agar suatu masa seperti masa pemerintahan Aku Tunggul Ametung itu kembali. Dan karena Anusapati adalah seorang anak yang dikandung oleh Ken Dedes berdasarkan perkawinannya dengan Aku Tunggul Ametung, maka tentu Anusapati akan mengembalikan hari-hari depan Singasari ke dalam suatu naungan pemerintahan dari keturunan Aku Tunggul Ametung itu. Sehingga nama Aku Tunggul Ametung akan mengumandang lagi di atas langit Singasari. Tetapi yang terjadi bukan demikian. Anusapati seakan-akan tidak menghiraukan lagi nama Aku Tunggul Ametung, sehingga karena itu, nampaknya ia tidak berusaha sama sekali untuk mengembalikan kejayaan nama itu di dalam kekuasaannya. Dalam pada itu, sebagian orang lain mengharap agar Pangeran Pati yang diangkat oleh Sri Rajasa itu akan melanjutkan perjuangan Ken Arok dan menyebut nama itu di atas segala nama yang pernah didengarnya menguasai kerajaan yang pernah ada. Mereka mengharap agar Anusapati yang kemudian benar-benar menjadi raja itu adalah keturunan yang baik dari Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Tetapi orang-orang itu pun menjadi kecewa karena Anusapati tidak berbuat demikian. Orang yang terbunuh itu adalah salah seorang dari mereka yang kecewa melihat cara Anusapati memerintah. Maharaja muda itu sama sekali tidak mengagungkan nama Sri Rajasa di atas segala nama. Ia menjadi deksura. Seakan-akan ia dengan sendirinya berada di atas jabatannya itu. Meskipun ia harus berjuang membunuh orang yang dengan licik membunuh Sri Rajasa, tetapi tanpa Sri Rajasa ia bukan apa-apa. Dan sekarang, ia hampir tidak pernah menyebut nama itu. Demikianlah dua golongan rakyat Singasari yang menjadi kecewa. Mereka sama-sama kecewa terhadap Anusapati, meskipun alasan mereka tidak sama. Kematian orang tua yang baik itu telah menumbuhkan pertanyaan yang tajam di kalangan sanak keluarga dan orang-orang yang memiliki pendapat yang sama terhadap Aku Tunggul Ametung dan kemungkinan yang dapat dicapai oleh Anusapati. Apalagi dengan sadar mereka mengetahui bahwa ada golongan lain yang masih terbius oleh kebesaran nama Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Demikian sebaliknya. Orang-orang yang tidak mau melihat kenyataan runtuhnya kekuasaan Ken Arok oleh kematiannya, dan mengharap Anusapati sebagai penerus yang dengan tegas mengagungkan namanya menjadi sangat terkejut dan bertanya-tanya tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas kematian salah seorang dari mereka. Mereka pun mengetahui bahwa ada golongan yang seakan-akan merindukan suatu masa silam yang jauh, yaitu masa kejayaan nama Aku Tunggul Ametung.
Kematian kedua orang itu benar-benar telah menumbuhkan kecurigaan di antara mereka. Kecurigaan yang semakin lama menjadi semakin tajam. Bahkan di dalam lingkungan masyarakat Singasari kemudian timbul desas-desus yang semakin hangat tentang pertentangan antara golongan-golongan itu. Dan itulah yang telah berhasil disadap oleh para petugas sandi yang sengaja disebar oleh Anusapati. Ketika Anusapati mendengar laporan tentang hal itu, maka ia pun menjadi semakin prihatin. Seperti dugaan beberapa orang pemimpin Singasari, termasuk Mahisa Agni, maka hal itu bukannya suatu kebetulan saja. Tuanku, berkata Mahisa Agni kepada Anusapati. Semakin lama persoalan ini akan menjadi semakin hangat. Bahkan apabila tidak segera mendapatkan penyelesaian, akan dapat membakar Singasari seluruhnya. Memang tidak dapat diingkari bahwa kedua nama yang pernah mengalami masa kejayaannya itu masing-masing akan mendapatkan pendukungnya yang kuat. Hamba pun akan mempunyai pilihan di dalam hati hamba. Tetapi sebenarnya rakyat Singasari akan mampu menilai keadaan yang sedang mereka hadapi. Yang penting bagi mereka, apakah yang sebaik-baiknya bagi kita sekarang. Tetapi ternyata yang terjadi tidak demikian. Mereka bagaikan terbius oleh pemanjaan perasaan dan bahkan seakan-akan sebuah mimpi tentang masa lampau. "Iya, Paman," sahut Anusapati. "Aku menyadari bahwa itu merupakan bahaya yang besar bagi Singasari. Kenangan dan sikap itu sendiri sebenarnya tidak salah dan tidak perlu dicemaskan apabila dihayati dengan kesadaran yang bertanggung jawab. Tetapi jika yang tumbuh kemudian adalah dendam dan prasangka, maka keadaannya akan menjadi sangat berbeda." "Tuanku," berkata Mahisa Agni. "Apakah tuanku juga berkesimpulan bahwa ada pihak yang dengan sengaja meniupkan pertentangan dan prasangka itu? Jika kedua golongan itu bertentangan semakin tajam, maka mereka yang meniupkan prasangka itu akan mendapat keuntungan bagi mereka sendiri?" "Iya, Paman. Dugaan itu memang masuk akal. Tetapi soalnya, bagaimana kita dapat membuktikannya?" "Tuanku, selain para petugas sandi yang memang sudah tuanku sebar di lingkungan yang luas, maka kita pun dapat mempergunakan Witantra, Kuda Sempana dan Mahendra yang dengan sukarela akan membantu memecahkan teka-teki ini. Aku sangat berterima kasih kepada mereka. Dan mereka kini sedang bekerja dengan sebaik-baiknya. Setiap kali mereka selalu menghubungi aku untuk menilai perkembangan keadaan dan kebenaran pengamatan mereka." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Menurut dugaan mereka, pihak itu adalah pihak yang paling berkepentingan agar pemerintahan sekarang ini selalu goyah. "Ya. Aku mengerti, Paman. Dan agaknya usaha mereka tidak akan sia-sia. Abdi pada Pangcu dan Nonagi dibesarkan oleh kami." Anusapati mengangguk lemah. Dan kelemahan hatinya pula lah yang membuatnya tidak dapat berbuat dengan tegas, meskipun ia memiliki dugaan yang kuat atas kejadian yang telah mengguncangkan pemerintahannya itu. "Tuanku," berkata Mahisa Agni kemudian. "Pada saatnya, tuanku harus bertindak tegas. Memang mungkin ada orang yang menyangka bahwa tindakan tuanku itu hanya sekedar didasari oleh dendam dan sakit hati pada saat tuanku Sri Rajasa masih bertahta di Singasari. Tetapi sebenarnya lah bahwa tuanku telah mengemban suatu tugas yang agung sebagai seorang maharaja yang mementingkan kejayaan Singasari dari segalanya. Dugaan yang demikian lambat laun akan hilang dengan sendirinya apabila tuanku kelak dapat membuktikan bahwa tuanku bukannya seorang pendendam. Bahwa tuanku telah bertindak sebagai seorang maharaja yang adil dan bijaksana." Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Baiklah, semoga aku mendapatkan bukti yang kuat sebagai landasan tindakanku selanjutnya." Mahisa Agni membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya, "Mudah-mudahan para petugas sandi atau Witantra dan kawan-kawannya dapat segera menemukannya." Dalam pada itu, penyelidikan tentang pertentangan yang serasa semakin lama menjadi semakin tajam itu pun dilakukan dengan cermat. Para petugas sandi mencoba menghubungi semua pihak dengan diam-diam dan tidak diketahui siapakah mereka itu. Tetapi amatlah sulit untuk menemukan jalur yang dapat menghubungkan mereka dengan pembunuhan yang telah terjadi. "Bukan maksud kita untuk menentang kekuasaannya Tuanku Anusapati," berkata seseorang yang merasa dirinya kehilangan orang tua yang baik. "Tetapi kami memerlukan perlindungan. Kami adalah orang-orang yang lemah. Tetapi kami berhak untuk mengemukakan pendapat kami tentang keadaan yang kami hadapi sekarang ini. Juga tentang cara pemerintahan yang dilakukan Tuanku Anusapati." Kawan-kawannya yang duduk di sekitarnya menganggukkan kepalanya.
Mereka sependapat dengan orang yang merasa kehilangan orang tua yang baik, yang hanya sekedar merindukan masa pemerintahan Aku Tunggul Ametung pada diri Anusapati. Tetapi jika ada orang baru di antara mereka, maka pembicaraan itu pun segera terputus. Orang-orang yang duduk di pojok padukuhan mereka itu pun segera mengalihkan pembicaraan mereka pada keadaan hidup mereka sehari-hari. Di padukuhan yang lain, yang terjadi hampir serupa. Beberapa orang yang kehilangan orang yang menjelang setengah umur itu pun mengeluh. Orang itu adalah orang yang baik, yang bekerja untuk kepentingan padukuhannya. Yang dengan telaten mencoba membuat padukuhannya menjadi lebih baik dan mengalami kemajuan di bidang-bidang pertanian dan cara hidup sehari-hari. Tuanku Anusapati harus dapat berbuat sesuatu untuk melindungi kita. Ternyata orang-orang yang dahulu berdiam diri itu kini bangkit kembali sepeninggal Sri Rajasa. Dan mereka agaknya berusaha untuk membalas dendam kepada mereka yang setia kepada Sri Rajasa. Tetapi mereka tidak akan dapat menentang kekuasaan Tuanku Anusapati sekarang ini. Kekuasaan itu seakan-akan tidak berselisih dengan kekuasaan Sri Rajasa sendiri, jawab yang lain. Namun seperti pembicaraan orang-orang yang merindukan pemerintahan Aku Tunggul Ametung, maka jika ada orang yang mereka curigai, atau yang kurang mereka pahami pendiriannya, maka mereka pun segera terdiam. Mereka takut mengalami nasib seperti orang yang terbunuh itu. Tetapi mereka tidak dapat menolak, ketika seorang yang kurang mereka kenal telah mencoba mencari perlindungan kepada mereka. Seseorang yang tidak disangka-sangka datang pasrah diri, karena merasa hidupnya tidak tenteram di padukuhannya. Siapakah Kisanak? Bertanya salah seorang dari orang-orang padukuhan itu. Namaku Supa, jawab orang itu. Aku harus mencari perlindungan. Kenapa? Orang-orang di padukuhan telah dibakar oleh perasaan dendam atas kematian kawannya, seorang tua yang mereka anggap orang yang baik. Oh, desis yang lain. Apa hubungannya dengan Kisanak sehingga Kisanak mencari perlindungan kemari? Aku mempunyai pendirian yang berbeda dari mereka. Bagaimana caranya pertukaran ini dilangsungkan? Apa yang Kisanak lakukan? Karib dari Hawa Kongcu. Di luar sadarku aku telah mencela Aku Tunggul Ametung. Tetapi sepatah kata di luar sadarku itu hampir saja menjerat leherku sendiri. Aku dituduh menjadi orang yang memusuhi mereka. Dan bahkan aku disangka telah menyebabkan kematian orang tua itu. Ah, desah salah seorang dari penghuni padukuhan itu. Terlalu. Dendam mereka ternyata telah membakar hati mereka sendiri. Lalu bagaimana saudara dapat lepas dari dendam itu dan sempat melarikan diri? Aku lari di malam hari ketika aku ditahan untuk menunggu saat pembalasan di pagi hari. Aku akan dihadapkan kepada orang-orang yang merasa kehilangan orang tua itu. Dan aku akan diserahkan kepada mereka, hukuman apakah yang pantas aku terima. Terlalu sekali. Namun dengan demikian aku menjadi yakin, bahwa sebenarnya lah pendirianku benar. Bagaimanakah pendirianmu? Seperti yang mereka sangka. Dan aku mendengar bahwa kalian adalah pendukung-pendukung Sri Rajasa yang baik. Beberapa orang di antara mereka saling berpandangan. Dan tiba-tiba salah seorang berkata, dari siapa kalian mendengar bahwa kami adalah pendukung-pendukung Sri Rajasa? Ah, kalian tidak usah menyembunyikan kenyataan itu. Hampir setiap orang di kota ini dapat melihat, siapa-siapakah yang berada di pihak yang satu, kemudian di pihak yang lain. Meskipun setiap orang agaknya berpihak di dalam hatinya, namun pada padukuhan ini, dan beberapa padukuhan di sekitar tempat ini, tampak lebih jelas. Apalagi setelah salah seorang dari kalian terbunuh. Kami tidak akan ingkar, sahut yang lain. Bahkan kami kadang-kadang bersikap terus terang, bahwa kami menganggap pemerintahan Sri Rajasa adalah pemerintahan yang baik. Sudah barang tentu kami tidak akan dapat mengharap Sri Rajasa yang meninggal itu bangkit lagi. Seperti juga orang-orang yang menganggap Tunggul Ametung adalah cikal bakal dari negeri ini. Mereka tentu tidak akan mengharap Tunggul Ametung bangkit lagi dan memerintah Singasari. Dan ternyata bahwa Tuanku Anusapati pun tidak berkeberatan mendengarkan pendapat kami tentang sikap kami. Namun yang paling menyakitkan hati adalah sikap beberapa orang yang saling membenci. Ternyata seorang kawan kami terbunuh meskipun kami belum dapat meyakinkan diri kami, apakah ia mati karena sikapnya tentang pemerintahan, atau ia mati karena ia mencuri istri orang. Dan kami pun tidak akan bertindak tergesa-gesa. Kami serahkan semuanya kepada kebijaksanaan Tuanku Anusapati. Kami hanya sekedar memerlukan perlindungan.
Perlindungan bagi diri kami dan bagi keluarga kami. Tetapi jika perlindungan itu tidak ada, kami akan melindungi diri kami sendiri tanpa berniat jahat kepada orang lain. Bagus sekali. Disinilah agaknya aku akan mendapat perlindungan. Aku memang hanya akan sekedar berlindung tanpa memusuhi orang lain. Lalu, apa maksudmu? Mundur beberapa langkah ke belakang. Aku ingin ada di antara kalian untuk sementara, sehingga keadaan menjadi baik. Baiklah. Tetapi kami masih harus membuktikan, apakah kau bukan orang yang sekedar ingin memancing di air keruh? Tidak. Tentu tidak. Tetapi aku akan pasrah diri apapun yang akan kalian lakukan atasku. Kau dapat tinggal di sini, berkata seseorang setengah tua yang bertubuh tinggi besar. Tinggallah di rumahku. Aku hanya tinggal sendiri di rumahku yang besar sepeninggal istriku. Jika ternyata kau berkhianat, biarlah aku korban yang pertama, karena aku sudah tidak berkeluarga lagi. Oh, anak-anakku ada di rumah kakeknya. Dan seorang di antara mereka sudah berumah tangga. Terima kasih. Tetapi ingat, jangan mencoba mempermainkan kami. Seorang keluarga kami yang baik, yang telah menjadi korban, agaknya sudah cukup. Tentu. Aku datang kemari untuk menyelamatkan diri. Bukan untuk mencari kesulitan. Demikianlah orang yang menyebut dirinya supa itu pun kemudian berada di dalam lingkungan mereka. Dalam pada itu, hampir bersamaan waktunya, seseorang telah melakukan hal yang sama di antara orang-orang yang mimpi melihat keturunan Tunggul Ametung itu tampil di atas singgasana dengan mahkota kebesaran ayahanda yang sebenarnya. Seorang yang menyebut dirinya bernama Raka telah datang kepada mereka untuk mengungsikan diri. Raka mengatakan dirinya bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh orang-orang yang masih memimpikan kekuasaan Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Apakah kelebihan Ken Arok itu? Desis seseorang dari padukuhan itu. Meskipun kita tidak ingkar bahwa ia berhasil menyatukan Kediri, tetapi ia tidak asan dapat berbuat apa-apa tanpa modal yang menentukan. Tumapel. Ya. Kita tidak membencinya. Dan seandainya Tuanku Anusapati masih tetap menganggapnya sebagai ayahnya, kita pun tidak berkeberatan. Tetapi sudah selayaknya bahwa setiap orang harus mengakui, sebelum ada Singasari, Tumapel sudah ada lebih dahulu. Ya, berkata Raka. Tetapi kita tidak akan berbuat sesuatu, berkata orang yang lain. Kita adalah orang-orang yang sadar akan kemanusiaan kita. Kita bukan binatang buas di hutan liar yang masih menganggap bahwa kekuatan itu sama nilainya dengan kekuasaan. Kita menganggap bahwa kita memiliki akal, nalar dan perasaan. Karena itu, kita percayakan saja nasib kita kepada kebijaksanaan Tuanku Anusapati. Raka mengerutkan keningnya. Namun ia bertanya, bagaimana jika tidak ada perlindungan bagi kita? Apa maksudmu? Jin Hian dingin. Bahwa tidak ada tindakan apapun juga yang dilakukan oleh para panglima. Kita menunggu. Tetapi jika terpaksa kita akan membela diri kita. Dan apakah aku diperkenankan berada di dalam lingkungan Kisanak di sini? Kami sebenarnya menaruh curiga terhadapmu. Apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku berkata sebenarnya? Tingkah lakumu untuk waktu tertentu di sini. Jika kau orang yang baik, yang tidak berbuat sesuatu yang mencurigakan, maka kami tidak akan berkeberatan kau tinggal bersama kami untuk melindungkan dirimu. Orang yang menyebut dirinya Raka itu pun mengangguk-anggungkan kepalanya. Lalu katanya, jika itu yang harus aku lakukan, tentu aku lakukan. Aku tidak akan berbuat apa-apa, selain berlindung dari ancaman orang-orang yang tidak tahu menahu tentang gerak hatiku yang sebenarnya, karena aku sama sekali tidak ingin berbuat sesuatu untuk memaksakan sikapku kepada siapapun juga. Bahkan kepada lingkungan yang paling kecil sekalipun. Baik. Ikutlah dan tinggallah bersamaku. Ada di tangan siapa? Tanyanya, tentu saja aku tahu. Demikianlah sejak saat itu, Aring menyebut dirinya Raka itu pun tinggal bersama orang-orang yang di dalam sikap batinnya merindukan disebutnya kembali nama aku Tunggul Ametung justru karena yang memerintah kemudian adalah putranya, Anusapati. Namun demikian orang itu sama sekali tidak pernah berbuat sesuatu, apalagi dengan kasar dan kekerasan, seperti juga orang-orang yang tidak mau melihat surutnya nama Sri Rajasa. Mereka hanya sekedar mengharap dan berbicara di antara mereka yang sependapat.
Namun seperti yang diduga oleh Mahisa Agni dan yang sedang diselidiki oleh beberapa orang petugas sandi, tentu ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin membakar perbedaan sikap itu menjadi perselisihan pendapat yang luas. Dan usaha itu ternyata masih berjalan terus. Dengan kematian yang tidak diketahui sebab-sebabnya itu, pertentangan di antara mereka sudah mulai memanjat. Tetapi karena tidak ada kejadian-kejadian yang menyusul, maka lambat laun hati mereka pun menjadi cair kembali. Tetapi sikap itu pun kemudian berubah kembali, ketika tiba-tiba saja di malam hari yang sepi, beberapa orang bersenjata telah memasuki padukuhan orang-orang yang tidak menghendaki nama Sri Rajasa surut. Orang-orang itu dengan kasar telah mengetuk setiap pintu rumah untuk mencari seseorang di antara penghuni padukuhan yang tidak terlalu banyak berbuat sesuatu untuk mempertahankan sikap mereka. "Hi, di mana pemimpinmu?" bentak orang-orang bersenjata itu ketika mereka memasuki rumah seseorang yang bertubuh kurus. "Pemimpin yang mana?" bertanya orang yang bertubuh kurus itu. "Ada di tangan siapa?" tanyanya. "Tentu saja aku tahu. Pemimpinmu, yang melanjurkan kalian untuk tetap setia kepada Sri Rajasa." "Tidak ada," sahut orang yang kurus itu. "Kami hanya sama-sama bersikap demikian, yang tidak akan segera dapat melupakan kebesaran nama Sri Rajasa yang sudah mempersatukan Singasari, seperti juga tentu ada di antara orang-orang kota dan bahkan penghuni di sana, seperti Tuan Kutoh Jaya dan adik-adiknya yang lahir dari Ibunda Ken Umang. Tetapi kami mengharapkan bahwa Tuanku Anusapati pun sebagai putranya bersikap demikian pula hendaknya. Tetapi sikap yang paling tajam kami temukan di sini. Di tempat-tempat lain, di padukuhan lain dan di kota Singasari tidak kami temukan orang-orang yang keras kepala seperti kalian yang tinggal di pinggiran kota ini, justru kalian bukan orang kota tetapi tersentuh oleh peradaban kota." "Aku tidak mengerti," berkata orang yang kurus itu. Orang-orang kota menyatakan sikapnya dengan terbuka. Diterima atau tidak diterima oleh orang lain. Tetapi kalian menyimpan sikap itu di dalam diri kalian dan ketika sikap itu tumpah, maka yang tampak adalah kekerasan dan kekasaran seperti yang kalian lakukan. Apa yang pernah kami lakukan? Jangan berpura-pura. Kami belum sempat membuat perhitungan. Kematian seorang di antara kami sangat menusuk hati kami. Siapakah kalian? Kalian tentu mengenal aku. Aku adalah orang-orang yang sekedar ingin mendengar nama aku Tunggul Ametung disebut oleh anaknya yang sekarang menjadi maharaja di Singasari. Tidak lebih. Kami tidak ingin mendapat perlakuan yang berlebih-lebihan dan tidak ingin mendapat keuntungan apapun dari sikap itu. Tetapi kalian telah membunuh orang tua yang kami hormati." "Oh," orang yang kurus itu semakin heran. "Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Kamilah yang telah kehilangan seorang tetangga kami yang baik, yang bekerja untuk padukuhan kami ini. Jangan mencoba mencari sasaran lain dari persoalan yang sebenarnya. Kalian telah membunuh orang tua yang kami hormati itu. Karena itu, kami akan mencari pemimpin kalian untuk mempertanggungjawabkannya." "Aku tidak mengerti, aku tidak mengerti. Ternyata kalian berusaha untuk mengelakkan pertanyaan kami. Baiklah, kami akan mencarinya sendiri. Tetapi jika kami tidak berhasil, maka kami akan membawa siapapun yang dapat kami temui." "Itu tidak mungkin. Kalian keliru. Kami tidak membunuh siapapun, karena kami memang tidak biasa melakukan cara licik seperti itu. Jangan banyak bicara. Kau jangan menganggap kematian seorang kawanmu itu adalah tebusan dari pembunuhan yang pernah kalian lakukan, karena kawanmu yang mati itu telah kalian bunuh sendiri. Jangan kira kami tidak tahu bahwa kawanmu yang mati itu adalah seorang pencuri yang tertangkap selagi ia mencuri. Tidak, ia sama sekali bukan seorang pencuri. Justru orang tua yang kau katakan itu mati karena terlampau banyak minum tuak. Itulah yang akhir-akhir ini kita dengar. Bukan terbunuh seperti berita semula. Mabuk dan ia terperosok masuk ke dalam lumpur berair." Orang-orang bersenjata itu tertawa. Sambil mengangguk-anggungkan kepalanya, orang yang agaknya menjadi pemimpin mereka itu pun berkata, "Memang kalian orang-orang yang licik. Tetapi biarlah kami akan berusaha terus. Malam ini akan menangkapnya. Jika kami gagal, maka kami akan datang lain kali untuk menangkap siapa saja untuk pengganti orang tua yang kami hormati yang telah kalian bunuh itu. Kami tidak membunuh. Kami memang bukan pembunuh. Jangan ingkar. Terserah kepada kalian." Hentikan gerakan tubuhnya dan berpaling ke arah seberang.
Orang-orang bersenjata itu tidak menghiraukan orang yang kurus itu lagi. Mereka pun segera meninggalkan rumah itu dengan tingkah laku yang kasar. Di pagi harinya, ketika penghuni padukuhan itu keluar dari rumah masing-masing, maka mulailah cerita tentang orang-orang bersenjata itu tersebar. Ternyata beberapa buah rumah telah dimasukinya dan mengatakan ancaman yang serupa. Beberapa orang di antara mereka memandang Supa dengan penuh curiga. Tetapi orang yang menerima Supa di rumahnya meyakinkan kepada mereka bahwa Supa malam itu ada di rumah bersamanya. Kita tidak dapat menuduhnya. Ia tetap berada di rumah malam itu, berkata orang yang memberikan tempat kepada Supa. Ia dapat memberikan beberapa petunjuk kepada orang-orang yang tidak kita kenal itu. Ternyata orang-orang bersenjata itu masih mencari-cari. Jika seseorang telah memberikan petunjuk kepada mereka, maka mereka tidak akan memasuki setiap rumah dan mengancam setiap orang. Mereka yang mencurigai Supa mengangguk-anggukan kepala. Mereka mulai mempercayainya bahwa Supa memang tidak bersalah. Jika demikian, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Kita bersiaga. Kita tidak mau menjadi sasaran tanpa bersalah dan tanpa berbuat sesuatu. Ya, kita harus bersiaga. Jika ia kembali lagi ke padukuhan ini, maka kita harus sudah siap mengusirnya. Beberapa orang mengangguk-anggukan kepala. Dan mereka pun bersepakat untuk bersiaga menghadapi semua kemungkinan. Namun dalam pada itu, Supa yang melihat orang di padukuhan itu mempersiapkan diri menghadapi kedatangan orang-orang bersenjata itu pun bertanya kepada salah seorang dari mereka. Kenapa kalian bersiaga dengan senjata? Apakah kau tidak mendengar berita tentang orang-orang yang bersenjata itu? Tetapi soalnya, bagaimana kita dapat membuktikannya? Ya, aku mendengar. Dan apakah yang dapat kita lakukan? Kenapa kau bertanya tentang kesiagaan ini? Maksudku, aku ingin bertanya, apakah kita akan melawan dengan senjata? Tentu. Kita tidak akan membiarkan diri kita mati tanpa berbuat sesuatu. Tetapi bukankah kita pernah sependapat bahwa kita mempercayakan diri kita kepada perlindungan Singasari? Orang-orang yang mendengar pertanyaan Supa itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian salah seorang dari mereka bertanya. Tetapi apakah Singasari benar-benar akan melindungi kita? Aku mengira demikian. Karena itu, sebaiknya salah seorang dari kita melaporkannya. Kepada Tuanku Anusapati? Tentu tidak perlu langsung kepada Tuanku Anusapati. Tentu ada pasukan yang mendapat tugas dan wewenang di daerah ini. Kita melaporkan kepada Panglima yang memimpin pasukan pengamanan kota. Bukankah daerah ini sebenarnya masih berada di dalam lingkungan kota raja meskipun sudah di pinggiran? Kita berada di luar dinding kota raja. Lapis pertama. Lingkungan itu adalah lingkungan pusat pemerintahan. Tetapi bukankah gerbang di lapis kedua berada di luar daerah ini? Orang-orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, baiklah. Kita akan melaporkannya kepada perwira yang berwenang di daerah ini. Namun demikian, apabila orang-orang itu datang sebelum prajurit sempat mengambil langkah tertentu, kita memang harus bersiaga seperlunya saja. Supa tidak dapat mencegahnya. Adalah wajar bahwa di dalam kecemasan yang demikian, orang-orang itu mempersenjatai diri. Dalam pada itu, beberapa orang pun segera menjumpai perwira yang bertanggung jawab di daerah itu. Dengan singkat mereka melaporkan apa yang telah terjadi. Berapa orang menurut dugaanmu? Bertanya perwira itu. Kira-kira 10 orang. Karib dari Hawa Kongcu. Baiklah. Kami akan mengirimkan beberapa orang prajurit yang akan melindungi padukuhanmu dan mencegah pertumpahan darah. Orang itu pun kembali dengan hati yang lapang. Mereka percaya bahwa prajurit-prajurit Singasari itu akan segera datang memberikan perlindungan. Tetapi sampai pada saatnya malam tiba, tidak seorang prajurit pun yang nampak. Karena itu, maka orang-orang di padukuhan itu menjadi cemas. Dan dalam kecemasan itulah mereka kembali mengambil senjata mereka untuk melindungi isi padukuhan itu dari sergapan orang-orang bersenjata yang tidak dikenal itu. Hampir setiap laki-laki di dalam padukuhan itu pun bersiaga. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, apakah kita perlu memanggil kawan-kawan kita dari padukuhan lain? Tidak. Tidak perlu. Kita cukup kuat. Tetapi jika kita tidak dapat menahan mereka yang barangkali akan datang dalam jumlah yang lebih besar, kita akan membunyikan isyarat. Dan kesiagaan itu telah mencemaskan Supa.
Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan dengan ketakutan ia pun kemudian berada di lingkungan orang-orang bersenjata yang berkumpul di banjar padukuhan selain pengawas di pinggir padukuhan itu. Dalam pada itu, selagi orang-orang di padukuhan tempat Supa berlindung itu bersiaga, maka di padukuhan yang lain, telah terjadi hal yang serupa. Beberapa orang bersenjata menjelang malam hari telah datang dan mengetuk beberapa pintu sambil membentak-bentak. "Di mana pemimpinmu?" bertubuh kurus itu. "Pemimpin yang mana?" bertanya salah seorang dari penghuni padukuhan itu. "Pemimpin kalian, yang ingin memaksakan kehendak kalian untuk memanjatkan kembali nama aku Tunggul Ametung di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Anusapati." "Ah, berterus teranglah," dengan nada dingin. "Kami tidak pernah merasa bahwa kami telah melakukannya dengan kekerasan. Kami memang mengharap bahwa Tuanku Anusapati tidak melupakan lantaran kelahirannya. Karena kami anggap bahwa yang menurunkan Tuanku Anusapati, serta modal dari kelahiran Singasari adalah Tumapel, maka kami mempunyai keinginan agar kita tidak melupakan aku Tunggul Ametung. Hanya itu. Tetapi kami sama sekali tidak mimpi untuk melakukan kekerasan atas keinginan tersebut. Sekedar keinginan seperti orang-orang lain mempunyai keinginan." "Omong kosong. Kalian sudah melakukan kekerasan. Tetangga kami yang paling baik sudah kalian bunuh. Kamilah yang telah kehilangan. Orang tua yang sangat kami hormati telah terbunuh." "Omong kosong. Laki-laki itu mabuk tuak dan mati di dalam lumpur sawah. Jangan bercerita tentang sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dan laki-laki yang kau sebut tetanggamu yang baik itu pun tidak mati terbunuh oleh orang lain. Ia terbunuh oleh tetangga-tetangganya sendiri karena mencuri." "Diam," bentak orang-orang bersenjata itu. "Jika aku tidak berhasil menemukan pemimpin kalian, maka kalian akan merasakan akibatnya. Aku dapat berbuat apa saja untuk melepaskan kekecewaan kami." Demikianlah maka orang-orang bersenjata itu pergi sambil melepaskan ancaman. Sehingga karena itu, maka orang-orang padukuhan yang merasa dirinya diancam itu pun segera mempersiapkan diri. "Karena kita harus menyiapkan senjata," bertanya Raka yang tinggal di antara mereka. "Apakah kita harus menyerahkan leher kita? Kenapa kita tidak melaporkannya kepada prajurit Singasari yang bertugas di daerah ini?" Beberapa orang menjadi termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang berkata, Baik. Kita akan melaporkannya agar dengan demikian nama kita akan terlindung dari ancaman hukuman bahwa kita sudah bertindak sendiri. Namun demikian kita pun harus bersiap jika terjadi sesuatu sebelum perlindungan itu datang." Raka tidak dapat mencegahnya pula ketika mereka kemudian menyiapkan senjata di tangan mereka, sementara beberapa orang datang kepada para prajurit Singasari yang bertugas. "Baik, adalah tugas kami untuk melindungi kalian," berkata perwira yang memimpin prajurit-prajurit itu. Namun dalam pada itu, juga di padukuhan itu ternyata tidak mendapat perlindungan dari seorang prajurit pun. Dengan demikian maka kedua padukuhan yang agak berjauhan letaknya itu telah menyiagakan diri. Bahkan kemudian dari hari ke hari kesiagaan itu telah menjalar. Padukuhan-padukuhan lain yang merasa mempunyai sikap dan pendirian yang sama, telah bersiap pula karena mereka pun akan dapat menjadi sasaran orang-orang bersenjata yang tidak mereka kenal. Namun masing-masing menganggap bahwa orang-orang bersenjata itu datang dari pihak yang lain, yang akan menuntut balas kematian-kematian yang pernah terjadi. Dalam pada itu, suasana menjadi semakin lama semakin panas. Jika prajurit Singasari tidak mengambil sikap, maka akan dapat timbul perang di antara mereka. Perang yang tidak akan mendatangkan keuntungan bagi siapapun juga, kecuali mereka yang memang menginginkan Singasari goyah dari dalam tubuhnya sendiri. Tetapi ternyata prajurit Singasari yang sudah mendapat laporan tentang hal itu sama sekali tidak berbuat apa-apa. Bahkan mereka sama sekali tidak meneruskan laporan itu kepada atasan mereka. "Kita tinggal menunggu," berkata salah seorang dari mereka. "Jika hal itu sudah terjadi, barulah kita datang. Tetapi pertentangan itu tentu sudah akan meluas, dan dendam menjadi semakin dalam." "Ya. Dan itu akan segera terjadi. Singasari akan goyah. Dan Tuanku Anusapati akan kehilangan kewibawaan di mata rakyatnya. Para panglima tidak akan mengetahui apa yang terjadi, karena kita di sini tidak meneruskan laporan itu." Prajurit-prajurit itu tertawa. Katanya, "Semua sudah ada di bawah pengaruh kita.
kita akan segera mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Tetapi bagaimana jika sampai saatnya kita berpindah tugas dari tempat ini ke tempat yang lain, tetapi perang di antara mereka itu belum terjadi? Dan mungkin pasukan yang menggantikan kita akan segera mengirimkan perlindungan kepada mereka kedua belah pihak. Tentu kita tidak akan memberitahukan persoalan itu. Jika demikian suasananya akan lebih menguntungkan. Kita tidak bertanggung jawab sama sekali, dan pihak istana dan panglima akan menuntut pertanggungan jawab prajurit-prajurit yang menggantikan kita itu. Kawannya mengangguk-anggukan kepala sambil tersenyum. Dalam pada itu, keadaan semakin lama memang menjadi semakin panas. Prajurit Singasari sama sekali tidak ada yang datang ke tempat yang telah mereka sanggupkan. Dengan demikian maka orang-orang yang merasa dirinya terancam itu pun menjadi semakin cemas dan persiapan mereka untuk melindungi diri pun menjadi semakin kuat. Mereka masih menunggu, berkata salah seorang prajurit. Kita harus memancing lagi, berkata yang lain. Orang tua yang sangat kami hormati telah terbunuh. Bagaimana pendapat pemimpin kita? Belum ada perintah. Entah ada urusan apa? Prajurit-prajurit itu mengangguk-angguk. Namun mereka pun semakin lama menjadi semakin gelisah, karena mereka belum melihat akibat yang terjadi setelah sekelompok orang-orang bersenjata mendatangi kedua belah pihak. Kita memang harus berbuat sesuatu, berkata perwira yang memimpin prajurit-prajurit yang bertugas itu. Ya, jika tidak, maka mereka pun hanya akan menunggu. Ambil seorang dari masing-masing pihak. Bawa kemari, atau kalian dapat membunuhnya, tetapi mayatnya jangan sampai ditemukan oleh pihak masing-masing. Dengan demikian mereka akan mencari dan bentrokan akan terjadi. Kapan kita lakukan? Malam nanti. Para prajurit itu pun kemudian bersiap. 10 orang dengan pakaian yang beraneka warna akan mendatangi padukuhan-padukuhan yang sedang bertentangan itu dan mengambil seorang dari antara mereka, siapapun juga. Sementara itu, orang-orang yang bersikap melindungi diri masing-masing itu pun menjadi semakin gelisah. Mereka seakan-akan tidak sabar lagi menunggu, sehingga salah seorang dari mereka berkata, "Marilah kita berbuat suatu. Kita tidak dapat menunggu terus-menerus sehingga rasanya kita seperti tersiksa siang dan malam berhari-hari." Apa yang dapat kita lakukan? Bertanya Supa. Kita mencari orang-orang yang datang kemari itu. Kemana? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu, ke padukuhan itu. Dengan demikian tentu akan timbul benturan bersenjata. Dan kitalah yang akan dipersalahkan, karena kita yang datang seakan-akan menyerang ke padukuhan yang lain. Tetapi aku menjadi gila menunggu. Di siang hari aku tidak dapat bekerja dengan tenang, dan di malam hari rasa-rasanya tidak dapat tidur sama sekali. Bukankah kita sudah mengatur penjagaan? Kita percaya kepada diri kita. Kepada kawan-kawan kita yang bertugas. Bukankah jika kita berada di sawah, di ladang, di rumah dan di gardu, kita sudah bersenjata? Jika terjadi sesuatu, kita sudah siap untuk membela diri. Ingat, sekedar membela diri. Orang-orang tua di padukuhan itu pun ternyata sependapat dengan Supa, sehingga mereka pun mengangguk-anggukan kepala ketika mereka mendengarkan pembicaraan itu. Tetapi seseorang yang masih muda dan bertubuh kekar berkata, "Supa, kau adalah pendatang. Kami, orang-orang padukuhan ini berpendapat bahwa kami sebaiknya menyerang saja daripada tersiksa oleh waktu." Yang menjawab kemudian bukannya Supa, tetapi orang-orang tua. Salah seorang dari mereka berkata, "Jangan tergesa-gesa. Kita harus waspada. Seandainya memang kita harus menyerang dan mencari orang-orang bersenjata yang telah mengejutkan kita, maka kita harus tahu, apakah yang sudah dilakukan oleh orang-orang padukuhan yang akan kita datangi. Jika mereka pun sudah bersiap dengan kekuatan yang jauh lebih besar, maka kedatangan kita akan sia-sia dan justru kitalah yang akan menyerahkan korban terlampau banyak. Apalagi dari sudut pandangan prajurit Singasari, kitalah yang telah bersalah, menyerang padukuhan lain dengan kekerasan senjata." Ternyata bahwa orang-orang yang kehilangan kesabaran itu pun terpaksa menurut dengan pendapat orang-orang tua. Mereka mengangguk betapapun hati mereka sebenarnya bergejolak. Ternyata yang serupa telah terjadi pula di padukuhan yang lain. Dengan susah payah Raka terpaksa membujuk mereka agar tidak melakukan kekerasan. Sebab dengan demikian maka yang terjadi tidak lebih dari pertumpahan darah. Sedang mereka tidak akan mendapatkan penyelesaian daripada persoalan yang sedang berkecamuk itu.
Bahkan yang akan terjadi adalah dendam yang semakin membara agaknya kedua belah pihak masih menahan diri. Tetapi mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa apabila malam tiba, sekelompok orang-orang bersenjata akan melakukan kekerasan untuk memancing kekeruhan di antara mereka. Demikianlah ketika malam turun perlahan-lahan, di kedua padukuhan itu telah siap beberapa orang yang bertugas mengawasi keadaan di setiap lorong. Beberapa orang bersenjata duduk di gardu sambil berbicara hilir mudik untuk mencegah kantuk yang mulai meraba-raba mata mereka. "Berapa lama lagi aku masih harus duduk di sini?" gumam salah seorang dari mereka. "Tengah malam mereka akan menggantikan kita," jawab yang lain. "Dan tengah malam itu masih terlalu lama." Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.